Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saman dari kelas 3M Regular Plagi Banjarmasin. Jadi mohon maaf sebelumnya Pak, seperti tugas UAS saya tidak menggunakan aplikasi perekam layar karena kamera saya ini nggak bisa digunain Pak, rusak. Jadi untuk tugas mengganti UTS saya sudah bikinkan programnya. Jadi akan saya jelaskan dari yang pertama. Di sini itu ada include IOStream. Itu tuh library standar atau kayak ya kamusnya standar C++ lah buat input dan output. Nanti itu ada scene dan code seperti ini. Terus kan baris keduanya itu ada using namespace std. Nah itu tuh biar kita tuh nggak perlu nulis kayak code std atau scene terus-terusan gitu Pak. Nah intermain itu tuh kayak awal mula gitu Pak, fungsi utama program, karena programnya tuh mulai dari situ. Nah terus kan code itu di sini tuh kita tuh buat nampilin yang ini Pak. Nah code code itu tuh dia tuh nanti kan ada code, ada scene gitu. Code itu digunain untuk nampilin output ke layar. Nah tanda yang ini tuh berfungsi untuk mengirim data ke code, bisa kayak berupa teks atau variabel gitu. Terus kan nih ada yang tanda titik 2 ini itu digunakan untuk menulis teks atau string gitu. Nah jadi misalkan kita nggak make yang tanda petik ini, maka yang dibaca program tuh adalah kayak variabel atau perintah, jadi bukan teks. Jadi code ini tuh beda sama scene, karena scene tuh nggak pakai yang kayak tanda petik gini Pak. Terus masukkan lagi kan di bawahnya code yang pengen kita masukin apa. Di sini ada nama. Nah, terus handle itu digunakan untuk pindah baris ke baris berikutnya, kayak apa ya? Kita tuh kayak menekan enter gitu. Nah, terus kan ada titik titik koma itu kayak penutup gitulah. Itu tuh kayak satu perintah dalam bahasa C++ di akhir baris. Pasti pakai yang kayak gini. Terus di bawahnya sama kan, kita masukin npm di sini. Terus ada kelas program. Jadi kita sebanyak-banyaknya bisa kita masukin apa aja gitu kan. Tapi karena di sini apa programnya soal hitung persegi panjang .cpp gitu kan. Nah, dibuatnya tanggal Kamis 29 Januari. Terus code lagi kan. Nah, handle. Di sini handle 2 ini ya untuk ngakhiri yang kita tulis di sini. Terus kita masukin kan di sini apa komentarnya gitu, double, panjang, lebar, ini kayak rumus. Terus nah ini tuh kayak komentarnya gitu kan, minta inputan panjang dan lebar gitu. Code kita masukin lagi kan rumusnya, masukkan panjang persegi panjang gitu. Nah scene, kenapa scene ini nggak pakai yang tanda petik ini tuh, karena apa, scene itu tuh dia beda sama code. Scene itu tuh digunain untuk menerima input dari keyboard, dan dia tuh kalau nggak dia tuh nggak gunain tanda petik karena datanya itu langsung disimpan ke variabel gitu. Nah jadi operatornya tuh fungsinya tuh untuk mengambil input ke dalam variabel, beda sama code yang perlu pakai tanda kayak gini. Terus kita masukin lagi kan, di sini kita masukin komentarnya lagi, luas, panjang, kali lebar. Ini tuh rumusnya Pak, rumus dalam menghitung persegi panjang itu. Nah terus di sini sama kan, code persegi panjang ini tuh buat nampilinnya. Terus sampai akhir returnnya. Nah ini tuh artinya udah kita bikin programnya sampai situ aja lah. Terus kan kita coba buat run, apakah bisa gitu. Nah kalau kayak gini nih udah bisa Pak. Jadi terserah aja kita kayak pengen masukin apa, misalkan 5 misalkan kali 8 misalkan. Nah di sini misalkan ada persegi panjang, misalkan adalah 0. Oh ya, saya salah Pak. Jadi kayak misalkan persegi panjangnya 5 kali 8, misalkan ada persegi panjang adalah 0 kali persegi panjang adalah 10. Ini tuh tandanya tuh udah berhasil lah. Intinya saya udah berhasil bikin programnya Pak. Jadi mungkin sampai situ saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.